membawakan materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Untuk kompetensi dasar pada materi ini adalah menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan gambar, 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rotasi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian revolusi bumi dan pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi yang perlu anak-anakku pahami adalah bahwa pergerakan bumi itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan rotasi bumi dan yang kedua adalah revolusi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Perhatikan gambar di depan kalian. Untuk garis putus-putus yang berada di tengah bumi ini dinamakan dengan poros bumi. Dan yang berputar ini adalah bumi. Maka rotasi bumi bisa kita simpulkan dengan perputaran bumi pada porosnya. Untuk satu kali berotasi, bumi membutuhkan waktu selama 24 jam atau yang biasa kita sebut dengan 1 hari. Apa akibat dari rotasi bumi? Nah, jadi perputaran bumi pada porosnya ini mengakibatkan terjadinya 1. Siang dan malam. Matahari tampak terbit di timur karena bumi bergerak dari timur menuju ke arah barat. Berdasarkan gambar, permukaan bumi yang sedang menghadap ke matahari itu akan mengalami siang dan sebaliknya, bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Untuk akibat dari rotasi bumi yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Karena matahari tampak terbit dari timur dan tenggelam ke arah barat, itu seolah-olah matahari yang mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari. Untuk akibat rotasi yang ketiga, itu adalah perbedaan waktu. Di Indonesia sendiri terdapat 3 pembagian waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Selisih antara WIB dan WITA serta WITA ke WIT itu terpaut 1 jam. Jadi selisih antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur terpaut sekitar 2 jam. Akibat dari rotasi bumi yang selanjutnya yaitu pembelokan arah arus laut atau yang biasa disebut dengan efek Coriolis. Jadi pembelokan arah arus laut ini terbagi dua. Yang pertama angin laut, yaitu angin yang bertiup dari laut ke darat. Hal ini biasanya terjadi pada siang hari. Yang kedua angin darat, yaitu angin yang bertiup dari darat ke laut, yang biasanya terjadi pada malam hari. Dan hal ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan. Baik, kita sudah belajar tentang rotasi bumi dan sekarang kita masuk ke revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Jadi, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Untuk 1 kali beredar mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu selama 365/4 hari atau yang kita sebut dengan 1 tahun. Apakah ada akibat dari peristiwa revolusi bumi ini? Tentu saja ada. Yang pertama, perbedaan musim. Jadi ada beberapa perbedaan musim di berbagai wilayah di seluruh belahan dunia. Misalnya saja di Indonesia yang beriklim tropis akan mengalami 2 musim. Yang pertama musim penghujan dan yang kedua musim kemarau. Dan untuk wilayah subtropis seperti Eropa akan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim salju, musim gugur, dan musim semi. Lalu akibat dari revolusi bumi yang terakhir adalah penanggalan kalender Masehi. Nah, kan saat bumi beredar mengelilingi matahari ini atau 1 kali bumi berevolusi itu memerlukan waktu selama 365/4 hari. Nah, 1/4 hari ini akan dikumpulkan dalam 1 tahun yang jumlahnya 366 hari atau yang biasa kita sebut dengan tahun kabisat.
Itulah materi tentang rotasi dan revolusi bumi yang sempat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, Ibu sangat berharap agar anak-anakku sekalian yang ada di rumah tetap jaga kesehatan dan senantiasa berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.